Oke, kalau hari ini aku pengen mungkin seru-seruan kali ya. Tapi menurutku walaupun e-sport di Indo tuh gede, ya wah semua banyak lah ya orang yang nonton Mobile Legends gitu. Cuman banyak fans e-sport di Indo itu taunya genre e-sport tuh cuman MOBA sama Battle Royale ya. Itu pun di handphone ya kan. Padahal faktanya ada genre-genre game e-sport lain yang jauh lebih susah dan mungkin karena lebih susah jadinya kalah jauh popularitasnya. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu nih, gitu. Di sini aku cuman bahas 5 genre yang udah aku rutin sesuai sama pengalaman pribadi juga ya. Jadi kalau nggak setuju, silahkan coret-coret di kolom komentar, gitu. Nah, terus disclaimer yang kedua, meskipun ini aku rutin dari yang paling susah, bukan berarti yang lain jadi gampang, yang nggak aku sebut gitu ya maksudnya. Karena segampang-gampangnya game e-sport itu, tetap aja susah banget kalau pengen masuk ke daftar pemain papan atas. Jadi kalau mau jadi pemain e-sport tetap aja nggak gampang gitu ya. Lagian, ini penting, hidup itu kan nggak cuma sekedar hitam atau putih. Ada banyak varian warna abu-abu di tengahnya. Itu juga soal genre game. Susah itu bukan berarti lawannya cuma ada gampang. Kayak analoginya, yang ini mungkin susah di level 1000, sedangkan yang satunya susah di level 999 gitu ya. Ya wis lanjut aja biar nggak lama-lama ya. Nah, nah ini menurutku jelas genre yang paling susah. RTS itu apa? Real time strategy itu apa? RTS itu ibaratnya gini, MOBA adalah versi simplified dari RTS. Gitu. Kenapa? Karena di MOBA kita cuman mainin satu unit. Nah, kalau di RTS kita maininnya satu negara yang bahkan punya lebih dari satu jenis pasukan. Jenis pasukan tuh maksudnya kayak ada angkatan daratnya, ada angkatan udaranya, ada infanteri, ada tank, gitu. Bahkan eh, ngurusin puluhan atau ratusan unit. Plus sampai ngurusin resource-nya. Jadi misalnya sampai ini kalau mau bikin unit ini harus nambang dulu. Nambangnya juga ada tempatnya. Ada ada kendaraannya sendiri buat nambang itu nggak semua bisa dipakai buat nambang. Dan alat buat nambangnya juga bisa diserang. Pokoknya ini kompleks banget ya, kompleks banget. RTS ini, orang-orang yang jago main RTS ini pokoknya sudah di beda beda level lah ya. Ini bukan orang biasa pokoknya. Bukan orang biasa. Bahkan satu-satunya game RTS yang masih ada e-sportnya itu cuma satu, setauku ya. Nanti dibetulin ya, di komen kalau kalau ternyata enggak ada lagi RTS yang ada e-sportnya. Setauku tuh cuma satu, yaitu StarCraft 2. StarCraft 2 ini bahkan dirilis tahun 2010. Nah, bahkan nggak banyak atau nggak ada game developer atau publisher yang berani gambling bikin atau rilis game RTS, apalagi bikin e-sportnya. Karena apa? Karena takut nggak laku, saking susahnya. Ya ini beneran entry levelnya, wah entry barriernya selangit lah ya. Nah, lanjut. Nah, kalau yang ini mungkin populer, mungkin populer ya. Mungkin banyak orang sudah tahu Street Fighter, tahu Tekken gitu. Cuman ada 3 alasan kenapa game fighting ini masuk peringkat 2. Menurutku. Satu, butuh kelincahan dan kecepatan di banyak jari. Ya, misalnya pakai gamepad pun butuh 6 jari.
ya kan. Belum lagi kalau misalnya pakai joystick juga, ini di sininya itu, wah itu juga harus lincah. Ini manuver-manuver cepat ini kayak misalnya kayak mau Hadouken itu kan setengah lingkaran seperempat lingkaran ke depan itu. Seperempat lingkaran ke depan atau bahkan ada juga yang setengah lingkaran, ada yang 360 kalau pakai Zangief itu harus 360 derajat puter, terus itu tangan kiri gitu. Tangan kanannya pun harus cepat dan benar timingnya. Misalnya mencet urutan combo A B A B itu ya. Kalau kecepatan nggak keluar, kalau kelambatan juga nggak keluar kombonya. Ini juga harus dihafalin ya kan. Banyak karena karakternya ada banyak, kombonya beda-beda gitu. Terus alasan kedua, kenapa kok susah? Ini kalau misalnya proses belajarnya. Aku pernah aku pernah ketemu main sama Mas Bram Arman ya. Kalau yang anak game fighting harusnya tahu siapa itu Bram Arman. Itu aku main ya dari nyawa 100 sampai 0 itu ya bisa dikombo tanpa aku bisa bales satu kali pukulan sekalipun. Gitu. Kayak di MOBA, kalau di MOBA setidaknya minimal butuh 2 atau 3 pemain buat ngelok musuh dari nyawa penuh sampai mati. Ya kayak misalnya mau di stun gitu kan. Di stun, 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 stun. Nah itu enggak kemungkinan besar butuh 2 atau 3 pemain ya kan. Ini yang enggak berasa, enggak bisa bales ini, enggak bisa bales. Pokoknya gapnya jauh ini, feel-nya itu yang bikin learning curve-nya itu bikin frustasi buat para pemain yang masih belajar. Terus yang alasan ketiga, ini mainnya satu lawan satu. Ini bukan single player ya. Kapan itu ada yang bilang ini game e-sport single player. E-sport itu nggak ada yang single player. E-sport itu adanya beregu individu. Nah, ini satu lawan satu ya individu. Nah, karena mainnya satu lawan satu, nggak akan bisa dibantuin sama temen. Misalnya kayak kalau misalnya MOBA, itu kan proses belajarnya akan jauh lebih enak ketika ketemu teman-teman yang sudah lebih biasa, sudah lebih jago gitu ya, karena bisa digendong gitu kan. Nah, kalau game fighting ya nggak bisa. Ya udah, kalau mau nanjak rank gitu, ya udah sendirian aja, nggak ada yang bisa nemenin, nggak ada yang bisa bantuin. Kalau dibully ya dibully udah. Misalnya kalau di MOBA ya kan, mid lane gitu, wah mid lane-nya dibully, tapi bisa top lane-nya datang, jungle-nya datang bantuin gitu. Atau misalnya bottom lane-nya mungkin bisa support-nya roamer-nya mungkin bisa bantuin. Kalau di fighting game nggak ada, pokoknya, plus ini ya, pokoknya yang disalahin cuman diri kita sendiri. Nggak bisa kalau di fighting game terus nyalain, wah temennya goblok sih soalnya, temennya ATM, nggak ada yang bisa disalahin ya guys. Lanjut ya. Nah, ini juga mungkin ini sim racing ini, atau balap balap virtual, ini learning curve-nya mungkin beda ya kayak kayak game fighting ya. Learning curve-nya mungkin kalau game fighting tuh langsung wah pokoknya tinggi banget. Nah, kalau sim racing itu mungkin kayak awalnya gini, landai. Kenapa? Karena kalau aku dulu yang ngerasain ya, kayak buat pemain pemula, nih kayak istilahnya kayak, oh ternyata gampang ya. Kayak pemain-pemain pemula ya. Oh ini gampang ya. Ya kan nyupir nyupir di game racing itu kan gampang ya. Walaupun walaupun sebenarnya game balap itu ada dua, ada yang arcade sama yang simulasi. Nah, yang simulasi ini biasanya yang pada nggak tahu gamenya aja nggak tahu ya kan, ada Air Factor 2, ada Assetto Corsa gitu. Sedangkan kalau yang arcade itu ya ada Need for Speed ya, mungkin ini yang lebih awam banyak orang tahu. Nah,
Tapi kenapa kenapa kok aku masukin ini di peringkat 3 tersulit, ya toh? Karena alatnya, ya, alatnya sama ada 2 sih, alatnya dan skill spesifiknya. Maksudnya gini, alatnya ini selain butuh PC-nya, ini minimal harus punya setir, gitu. Punya setir, punya pedal. Kalau memang mau kalau memang mau masuk ke pro scene ya, harus punya steering wheel sama pedal. Ini belum beli kursinya. Ya rig-rig gini sebenarnya ada yang murah, ada yang murah. Tapi yang murahnya pun tak cek kayaknya tuh terakhir tuh 7 jutaan ya. 7 jutaan ini cuman rignya aja ya. Belum termasuk monitor ya kelengkapan satu PC-nya ya. Itu. Jadi jadi ini bikin susah buat entry levelnya, entry barrier-nya jadi susah gitu loh. Terus eee, setir ini skill-nya kan spesifik ya, setir pedal gini. Nggak mungkin nggak mungkin ada orang main Dark Souls gitu ya, pakai stick pakai stick, pakai steering wheel. Ya mungkin ada ya kalau kalau ada orang aneh itu mungkin ada ya, main main Dota pakai steering wheel sama pakai pedal gitu mungkin ada kalau ada orang aneh ya. Cuman normalnya kan nggak mungkin ya, normalnya tuh nggak kepake gitu loh. Skill-nya spesifik banget, steering wheel ini sama pedal ini, itu spesifik buat sim racing gitu kan. Kalau dibanding sama yang lebih populer MOBA atau FPS misalnya, ya mouse atau alatnya itu atau muscle memorinya itu masih kepake buat di game lain. Misalnya aku dulu belajar MOBA sama belajar FPS. Ini kan aiming kan pakai lengan ya, pakai sini ya. Itu buat gerakin mouse-nya tuh masih membantu gitu loh. Untuk muscle memorinya, latihannya tuh masih masih membantu lah ya. Karena kan di MOBA PC kan geraknya juga pakai mouse ya. Nah, sedangkan ini ya kalau di sim racing ini nggak akan kepake di game-game lainnya. Ya kecuali game balap aja. Ya udah. Terus lanjut. Nah, ya ini MOBA PC ya. Ini MOBA PC ya. Bukan MOBA mobile ya. Kenapa? Ya, ini kan mungkin banyak orang tahu MOBA ya kan. Cuman mungkin kalau di Indo tahunya MOBA di HP kayak Mobile Legends gitu. Cuman MOBA di PC itu jauh lebih susah karena geraknya itu pakai klik 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 ya. Karena pakai pergerakan tangan gini loh. Terus ada satu lagi yang bikin susah adalah last hit. Nah, last hit itu apa? Kalau kalau nggak ngasih last hit ke minion nggak dapat duit. Jadi bisa aja main dari setengah jam goldnya nol ya, ya bisa aja. Ya bisa, ya nggak nol sih. Tapi bisa aja main setengah jam nggak bisa beli apa-apa kalau nggak last hit ya bisa. Kalau di MOBA handphone kan nggak ada last hit ya, ya ada sih cuman kalaupun nggak last hit tetap dapat duit gitu. Terus MOBA di PC itu kombinasi itemnya juga jauh lebih banyak. Berarti kombinasi lebih banyak berarti ada kombinasi build yang lebih banyak juga. Ada active item kalau di Dota tuh kayak Eul, kayak Dagon ada nggak ya kalau kalau atau di LoL itu ada apa? Eee, stopwatch sih, ya pokoknya yang bisa nge-freeze itu deh ya, aku lupa ya namanya. Nah itu harus dipencet ya kan. Aktif item ini jauh beda level sama pasif. Karena kalau aktif item ini berarti ada tambahan kapan harus dipencet, timingnya ya kan, dan, eee, pada saat apa gitu loh. Pokoknya jadi lebih ribet karena aktif gitu kan. Kalau nggak dipencet ya nggak istilahnya sia-sia juga beli itemnya gitu kan. Cuman nah, kenapa kok MOBA ya PC ini aku taruh di peringkat 4 di sini.
Menurutku yang bikin MOBA, eee, plus FPS ya, MOBA dan FPS itu jauh lebih susah proses belajarnya, itu karena komunitasnya yang toksik, kalau menurutku ya. Jadi kayak malesin gitu loh mau mau belajar. Tapi toksik ini, komunitas toksik ini sebenarnya solusinya gampang. Solusinya adalah nyari tim yang enak, nyari teman-teman yang enak diajak main. Jadi kayak kalau ketemu pemain toksik, wah pokoknya value pengalaman bermainnya minus ya, minus minus 100 pokoknya kalau ketemu yang nyebelin, yang goblok gitu, wah wis pokoknya nyebelin sak nyebel-nyebelinnya. Cuman ketika ketemu tim yang enak, kalau tim apa, game e-sport beregu itu, kalau ketemu tim yang enak, wah pengalaman bermainnya bisa sampai sini, kayak nagih gitu loh, nagih. Kalau pernah main MOBA sama FPS pasti nangkep sing yang tak omongin ini. Nah, ini yang terakhir, yang kelima. Menurutku, ini genre yang paling susah terakhir. Karena kalau dibanding MOBA, mungkin dalam, eee, bisa dibilang lebih simpel ya, lebih simpel karena nggak ada item, ya kan. Skill hero-nya juga nggak sebanyak MOBA, hero-nya pun juga nggak sebanyak MOBA. Cuman memang tantangannya ada di speed dan akurasi, gitu, kecepatan dan ketepatan. Kalau memang mau ngapalin apa ya, dalam tanda kutip meta ya, meta mungkin apa ngapalin detail mungkin map, ya kan, lokasi-lokasi di map gitu kan. Tapi kan jumlah map ini nggak sebanyak skill atau item-item di MOBA gitu. Map paling berapa ya kan. Ya ya balik lagi ya, ini kayak aku ngomong tadi, ini bukan berarti gampang ya. Karena kita ngomong kecepatan itu soal millisecond. Kalau di MOBA apa ya, tempo pertandingan, pertempuran ya. Misalnya satu battle itu kan mungkin masih hitungannya detik ya. Ya kayak kan. Tapi kalau di FPS ini hitungannya sepersekian detik atau millisecond ya toh. Nah, sama kalau menurutku nih, kalau FPS itu lebih susah dari Battle Royale. Kenapa? Apalagi kalau kita ngomong di Battle Royale di mobile gitu kan. Karena kalau di FPS PC itu tingkat presisinya jauh lebih tinggi, ya kan? Karena hitungan pixel per pixel dan headshot itu kayak pokoknya kalau sudah pro, latihannya sudah mau nggak mau harus latihan headshot. Nah, itu berarti headshot tuh kayak alah 2 pixel, 3 pixel gitu. Yang harus akurasinya sampai segitu. Atau bahkan pixel per pixel akurasinya. Plus ya kalau kalau di Battle Royale itu kan ada faktor hoki ya, faktor loot gitu. Faktor loot bisa revive lagi gitu. Misalnya ya kan, kalau di Battle Royale kebangetan banget kalau kita dapat rifle masih kalah lawan pemain yang cuman pakai ya nggak hoki dapat senjata melee gitu kan. Cuman pakai melee, kita pakai rifle itu. Sampai kalah ya kebangetan. Jadi sedangkan di first person shooter ini nggak ada kayak hoki-hokian. Ya semuanya harus dari uang yang didapat dari pertandingan sebelumnya. Ya, nah, udah ya. Ya itu tadi 5 genre e-sport paling susah. Balik lagi, ini tadi berdasarkan pengalaman sama opini pribadiku ya. Ya kalau nggak setuju, ya coba coret-coret di komentar aja. Aku pengen tahu kalau menurut kalian tuh, menurut teman-teman tuh apa sih ya genre e-sport paling susah tuh apa aja, ya kan? Serta alasannya ya. Ya wis, gitu aja. Eh, dadah.